hingga lidah saya berputar begitu kuat, hingga saya berucap-ucap kata yang tidak dimengerti oleh saya sendiri. Tetapi saya percaya kemudian hari, setelah saya pahami ternyata putaran lidah itu tujuan Tuhan agar supaya lidah saya tidak kaku dalam berucap-ucap. Dan saya jadi orang sangat mudah berbicara, bahkan cenderung cerewet. Teman-teman sekalian, para pendengar atau para penonton daripada video pesan ini, saya ingin katakan, jika kita lari dari rekayasa Tuhan, tetap Tuhan kejar. Allah adalah pribadi yang tidak pernah gagal. Saya adalah orangnya. Saya dikejar Tuhan, tetapi saya menjadi orang yang teachable menurut saya, orang yang gampang dididik. Tetapi saya adalah, pada awalnya saya bukan orang yang gampang dididik. Saya adalah orang yang keras ke hati, orang yang keras kepala, orang yang tidak mau diatur. Tetapi entah bagaimana cara Tuhan mendidik saya menjadi orang yang gampang dididik. Teman-teman, para pendengar yang menyaksikan juga video ini, saya ingin sampaikan betapa sangat pentingnya kita tunduk pada aturan Tuhan. Saya menjadi pribadi yang kenal Tuhan. Penjara jiwa yang saya alami adalah dasar buat saya masuk sebuah lahan pelayanan baru atau medan pelayanan baru yang kemudian hari saya mengerti kenapa Tuhan izinkan tahun-tahun yang lalu saya tinggal dalam penjara jiwa. Semenjak tahun 2010, saya terlibat dalam sebuah pelayanan penjara. Pada saat saya bergabung dengan pelayanan penjara, saya pikir ini pelayanan yang tidak dihitung. Atau saya terbiasa khotbah di gereja, saya terbiasa khotbah di lingkungan yang lebih besar, saya terbiasa bicara di antara orang-orang yang elit atau di sebuah ibadah kantor. Tiba-tiba saya ditempatkan dalam sebuah pelayanan penjara. Dalam pandangan saya saat itu, Tuhan tengah membuang saya ke tempat yang paling jorok, yang saya tidak suka. Di tahun 2010 itu, saya merasa saya orang yang dibuang oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian hari saya paham. Tahun-tahun kemudian saya mulai paham, karena Allah sedang merekayasa saya terlibat di sebuah pelayanan penjara. Di tahun 2010, saya terlibat di sebuah pelayanan yang melayani penjara-penjara yang ada di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, bahkan banyak penjara-penjara di luar Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, Bali yang pernah saya layani. Saya mulai mengerti bahwa rekayasa penjara jiwa itu tujuannya adalah supaya saya bisa bercerita, bersaksi kepada banyak orang tentang kemenangan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Semenjak tahun 2010 tersebut, saya masuk ke daerah pelayanan penjara yang baru, dan saya lihat apa yang saya lakukan itu, ternyata itulah yang Tuhan perintahkan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 25 tentang penghakiman terakhir perikopnya, ada orang yang bertanya, kapan kami memberi engkau makan waktu engkau lapar, memberi engkau tumpangan waktu engkau butuh tumpangan, melihat engkau di penjara waktu engkau di penjara, membesuk engkau di rumah sakit waktu engkau sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Katanya, apa yang engkau buat terhadap saudaraku yang paling hina, engkau berbuat terhadap aku. Saya mengerti bahwa pelayanan penjara itu bukan pelayanan yang dibuang. Adalah sebuah pelayanan yang terhormat dalam pandangan Tuhan. Melayani saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Dan itu juga berarti melayani Tuhan. Di tahun 2010 paradigma saya berubah. Di tahun-tahun kemudian paradigma saya dibalikan oleh Tuhan. Bahwa saya menjadi orang yang sangat dihargai. Dan karena saya melayani orang-orang yang dalam penjara. Sudah sangat banyak orang yang dijangkau oleh pelayanan kami ini. Ada banyak orang yang telah terima Yesus secara pribadi. Ada orang-orang yang telah mendengar kabar tentang Yesus dari lidah dan mulut teman-teman kami dan saya juga. Dan banyak juga orang yang bertobat menerima Yesus. Dalam melayani di penjara itu tidak semuanya sama dengan saya, dalam arti kata seiman dengan saya. Banyak juga yang tidak seiman dengan saya, tetapi entah bagaimana cara Tuhan mengajar mereka sekalian. Satu masa saya mendengar sebuah suara yang Tuhan katakan, buat sebuah puisi dan lagu untuk mengenalkan siapa diri Tuhan kepada mereka sekalian. Saya coba ikuti dan taati apa yang Tuhan perintahkan. Saya kutip beberapa perkataan-perkataan Mazmur dan
Dan itu disampaikan pada mereka sekalian sebagai bagian daripada misi memberitakan nama Tuhan di kalangan orang-orang dalam penjara. Dan inilah disebut dengan musikalisasi puisi. Puisi yang dimusikkan, diberikan aransemen musik dan menambah kata-kata. Dari mana puisi saya ambil? Saya ambil dari kitab Mazmur, dan itu menjadi alat untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Banyak cara ide-ide gemilang yang diberikan oleh Roh Kudus Tuhan kepada saya secara pribadi ataupun kepada teman-teman saya yang lainnya, hingga dituangkan dalam pergerakan misi penginjilan ke penjara-penjara. Yang terbaru ini ada satu perintah agar supaya kami membuat sebuah sekolah penginjilan di banyak gereja-gereja di lapas dan rutan. Pada mulanya kami nggak mengerti maksud Tuhan apa membuat sekolah penginjilan. Tapi pada akhirnya saya melihat karya Tuhan dari sekolah penginjilan, dari sekolah Alkitab yang dibuka di penjara-penjara tersebut, diharapkan akan lahir para Paulus-Paulus yang beritakan Injil melalui kabar hidup mereka sekalian. Dari tahun ke tahun, dari waktu demi waktu, saya mulai mengerti kenapa Tuhan ubah hidup saya begitu banyak. Banyak sekali gesekan, banyak sekali tempaan yang Tuhan izinkan. Modal saya ialah obey, taat, mengikuti gerak langkah Tuhan, mengikuti rekayasa-rekayasa Tuhan. Waktu diproses, saya berusaha untuk tidak protes. Saya berusaha untuk tidak protes waktu proses Tuhan membentuk diri saya. Kalau dulu, sebelum saya kenal Yesus, secara pribadi, jangankan diproses nyentuh tubuh saya sedikit saja, rame. Tetapi entah bagaimana, rekayasa Tuhan mengubah hidup saya menjadi orang yang new, orang yang baru. Teman-teman sekalian, para pendengar, para penonton yang menyaksikan video ini, saya ingin sampaikan, hidup kita urusan dengan Tuhan pribadi. Mengikut Yesus bukan persoalan liturgi sebuah agama. Mengikut Yesus artinya engkau ketemu Tuhan secara pribadi. Mengikut Yesus, hidupmu diubahkan. Kalau engkau telah ikut Yesus tapi nggak mengubah hidupmu, engkau yang lama tetap jadi orang yang lama, engkau yang mencuri tetap jadi pencuri, penzina tetap penzina, pembunuh tetap pembunuh, itu nggak mengubah hidupmu. Pembohong tetap pembohong, itu nggak mengubah hidupmu walaupun kau beragama Kristen. Tetapi mengikut Yesus, hubunganmu dengan Tuhan membentuk perubahan dalam hidupmu. Saya saksi, saya orang yang keras hati, keras kepala, orang yang tidak mudah dibentuk, tidak mau diajar. Dengan banyak alasan saya akan berdalih dan memberikan pendapat saya, dan saya akan menentang pendapat orang lain. Saya merasa orang yang sangat pintar, sok pintar, padahal bodoh. Dan mengikut Yesus, ada banyak buah yang dihasilkan. Waktu kita mempertahankan hak kita dan tidak blend dan ikuti kehendak Tuhan, kita menjadi orang yang tertinggal. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tertinggal, tidak mengalami perubahan. Percuma bertahun-tahun menjadi orang Kristen kalau tidak ada perubahan buah karakter hidupmu. Percuma kalau hidupmu menjadi orang yang sama saja dari hidupmu yang lama. Saya berharap agar supaya teman-teman, para pendengar, para penonton video pesan ini, hiduplah hidupmu dengan cara yang benar. Karena hubunganmu itu penting. Dalam mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, ini berhubungan dengan kualitas hidup kita. Kelak di kemudian hari, seperti disebutkan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23 katakan, roh, jiwa, dan tubuh kita ditemukan Tuhan tak bercela, tak bercacat, kudus di hadapan Tuhan, kelak kalau Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap proses hidup kita bertujuan agar supaya roh, jiwa, dan tubuh kita kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Teman-teman, para pendengar, dan para penonton video pesan ini, di akhir dari penyampaian pesan ini saya ingin sampaikan sebuah ayat yang saya akan bacakan buat teman-teman sekalian, yang terambil dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari hidupi hidup kita, tidak hanya berhenti mengenal nama Yesus. Biarlah hidup bersama Yesus mengubah hidup kita. Roh, jiwa, tubuh kita. Jiwa kita diubahkan karena pengenalan akan Yesus. Manusia lama kita tinggalkan, dan hidup kita sekarang hidup dalam Yesus. Tetap semangat, tetaplah berdoa, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, tetap baca Alkitab, dan ingat tetaplah berbuat baik agar supaya nama Tuhan dipermuliakan dari hidupmu. Shalom.